Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Udardani dari program studi Bahasa dan Sastra Arab kelas 1A. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayat. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Yang ketiga kalinya, di pertemuan kali ini saya akan merangkum penjelasan tentang surat Al-Anfal ayat 2-4 yang berbunyi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wa ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Surat ini menceritakan tentang orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin merupakan mereka yang senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mereka sendirian. Mereka akan tergetar hatinya karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang-orang mukmin. Serta mereka akan senantiasa menggantungkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka nikmat serta hidayat. Berdasarkan firman-Nya ini, Ali bin Abi Thalhah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka melakukan kewajiban-kewajibannya, serta mereka juga tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertawakal dan tidak sholat ketika sendirian, juga tidak melakukan zakat dalam harta kekayaan mereka. Maka Allah memberi tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dari rangkuman penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang beriman akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada, kapanpun dan dengan siapapun. Mereka akan selalu melakukan ibadah walaupun mereka sendirian. Karena tanda-tanda orang munafik adalah ketika mereka sendirian, mereka tidak melakukan ibadah, sedangkan ketika mereka bersama seseorang, mereka akan melakukan ibadah seperti biasanya. Hal itu menyebabkan hati kita akan kotor dikarenakan niat kita ketika beribadah kepada Sang Maha Kuasa tidak benar. Seperti yang tertera pada surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin adalah ketika mereka diingatkan kepada nama Allah, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana, dan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Juga ayat ketiga yang berbunyi allazina yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun, juga orang-orang yang mendirikan sholat dan berinfak atas rezeki yang diberikan kepada mereka. Dan juga tidak lupa ayat 4 yang berbunyi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ayat ini
mengartikan bahwa mereka orang-orang yang beriman secara benar-benar beriman mendapatkan darajat wa inda rabbihim, derajat di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, dan ampunan, wa rizqun karim, dan juga rizki yang agung. Menurut imam-imam lain seperti Imam Bukhari mengatakan bahwa iman di dalam hati kita itu mempunyai tingkatan masing-masing. Hal ini sudah disepakati para ulama dan sudah menjadi ijma', yang berarti jika kita lihat pada saat ini banyak orang-orang yang mukmin tapi tidak benar-benar iman, mereka masih suka melakukan hal-hal seperti orang-orang munafik, seperti mereka akan melakukan ibadah ketika mereka bersama seorang dan tidak melakukannya ketika sendirian, dan mereka tidak zakat atas kekayaan harta mereka, dan juga mereka tidak bertawakal kepada Allah dan tidak mengingat Allah di saat melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi apabila kita menginginkan ampunan serta derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita untuk senantiasa bertawakal dan bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun itu, karena itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan video yang membuat tidak nyaman, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah memaafkan. Saya Muhammad Dardani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.